Entah ini boleh atau enggak ya di YouTube ini. Di mana anaknya? A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah. Hari ini aku tiba di negeri sihir dan ilmu hitam. Mereka mencari bantuan setan dalam ritual ini. Ini pertemuan terbesar agama Voodoo di dunia. Afrika. Sihir paling berbahaya di bumi dipraktikkan di sini. Ini bocah yang akan dikuburi. Menuntut penguburan anak dan membakarnya. Lalu bocah itu dihidupkan kembali. Kita diakalin. Di sini, di Afrika Barat, ibu kota Voodoo sedunia. Inilah negara Benin. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Jadi, apa rahasia ilmu hitam dan sihir di Benin? Saat kita masuk ke pasar di kota terbesar Benin, Cotonou, kita baru tahu bahwa merekam dengan kamera dilarang. Warga di sini sangat menentangnya. Jadi kita merekam diam-diam dengan ponsel. Tidak boleh. Loh, kenapa? Tidak boleh. Pertama, kita harus datang ke pasar Voodoo di kota ini untuk memahami ritualnya dan melihat apa yang dijual di pasar. Ini pasar Voodoo. Semua yang di sini digunakan untuk sihir dan ilmu hitam. Bulu, ular kecil, tengkorak anjing. Ini tengkorak ular. Kau bisa lihat bangkai hewan di sepanjang jalan. Apa ini? Ini kepala kuda. Semua yang tidak bisa diatasi obat, bisa diatasi di sini. Baunya busuk ya? Di tempatku berdiri sekarang ini dijual rambut manusia, merpati, tikus, hyena, apapun yang bisa kau bayangkan. Mereka bilang punggung hyena kulitnya itu sangat kuat. Dipakai untuk apa sih? Semuanya, apa saja. Mereka bilang voodoo untuk pengobatan. Not like that. Everything you see. Okay. Untuk mengenal masyarakat Benin dan perbudakan di negara ini bertahun-tahun lalu, kita harus datang ke desa dekat Cotonou. Yang adalah kota di danau, bernama Ganvi. Pagi, penduduk desa kabur dari perbudakan dan membangun desa terapung yang dikenal sebagai Venesia, Afrika. Bepergiannya hanya bisa dengan perahu. Bayangkan, pergi ke sekolah atau masjid. Negara ini beda dengan Nigeria, seperti versi yang lebih kecil gitu. Semua aktivitas di atas air. Saat kabur mereka tinggal di sana dan bertahan sampai sekarang. Mereka di sana sudah 300 tahun, hidup di atas air. Kita menuju supermarket. Ini yang pertama dilakukan. 35.000 orang tinggal di kota terapung ini. Kota ini punya segalanya. Ada yang sekolah dan ke pasar, ada yang mengunjungi kerabat sejak tadi pagi. Mereka hidup seperti masyarakat normal. Kau bisa meminta anakmu untuk belanja bahan makanan. Orang jualan di atas perahu. Perahu menjadi tokonya. Ada yang pergi ke pesta pernikahan, ada yang ke pemakaman. Bahkan ada gereja. Sudah beberapa generasi. Lihat. Bayangkan membeli tanah di danau. Di mana tanahmu? Di danau. Ini ambulansnya dan ini kliniknya. Ya Allah. Ruang perawatan. Mereka lahir di kota terapung.
Ayo lihat supermarket di dekat sini. Pertokoan, kafe juga. Kita di pusat kota. Mereka jualan air. Sekarang kita beli pisang. Bisa seharian tidur di sini ya? Selamat datang. Ada pijat di sini. Ya, Oh ya? Kamar di sini $12. $12. Luar biasa. Ini toiletnya. Toiletnya langsung mengalir ke danau di bawah. Bisa mancing dari sini. Agama di Benin terdiri sekitar 45% Kristen, 27% Muslim, dan sisanya penganut Voodoo atau agama tradisional Afrika lainnya. Daerah ini dikenal sebagai Pantai Budak pada awal abad ke-17 karena meluasnya perdagangan budak lintas Atlantik. Bahasa resminya adalah Prancis. Negara ini dijajah Prancis lebih dari 100 tahun, membuatnya berbeda dari negara tetangganya, Nigeria dan Ghana. Prancis dulunya punya cadangan nasional dari 14 negara Afrika. Perbendaharaan Prancis meraup sekitar $500 miliar dalam bentuk laba dan pendapatan tiap tahun dari Afrika. Menurut laporan Al Jazeera, saat ini Benin termasuk negara termiskin di Afrika dan dunia. Sekarang, ayo lihat persiapan untuk festival. Setelah bayar mahal, kita dapat izin memasuki rumah ini dan menyaksikan ritual aneh di dalamnya. Kita berkendara 2 jam ke sebuah desa dekat kota tempat kita menginap. Di sana mereka tunjukkan tradisi dan praktik sihir voodoo di sini. Ini sungguh ritual yang tidak biasa. Saat aku masuk, kulihat mereka memasak anjing. Darahnya ada di mana-mana. Apa ini? Anjing. Mereka membakar anjing tepat di depanku. Ini untuk voodoo? Untuk ritual voodoo. Saat itu aku belum tahu yang terjadi. Selamat datang di Oida. Disinilah kita di kuil voodoo. Bismillah. Jadi kita bersama para pendeta, tetapi yang terbesar ada di sana. Dia pemimpinnya? Ya, dia pemimpin. Sekarang kita akan melakukan pengorbanan demi perdamaian. Di sini kita punya banyak dewa. Kita akan minta pimpinan untuk memulai ritualnya. Dia menyembelih ayam dan meneteskan darahnya ke dewa-dewa. Voodoo bilang kau diterima di sini. Mereka mengenalmu. Mereka menyambutku. Ya, Dia menuangkan banyak alkohol. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka keluar melanjutkan ritual. Ketegangan terus meningkat. Pukulan drum semakin kencang.
Belum pernah kulihat yang seperti ini. Mereka menyerangi siapa saja yang mau kabur, menangkap siapapun yang lari dari sihir. Mereka menjepitnya dan menaburi mereka dengan bubuk. Lalu kau masuk ke rumah kosong, entah apa yang dilakukan di dalam tuh. Ini rumah kosongnya nih. Mereka keluar masuk dengan pakaian yang berbeda. Mereka bernyanyi karena rohnya sudah ada di sana. Aku berhasil videokan dengan drone dan melihat apa yang mereka lakukan. Mereka masuk untuk bersembunyi, lalu melakukan sejumlah gerakan aneh gitu. Matahari hampir tenggelam. Tapi ini baru awal dari apa yang akan terjadi besok. Saat ku bilang voodoo, apa yang kau pikirkan? Pengorbanan. Eksotik, barbar. Kita tidak mengorbankan manusia untuk voodoo. Ini untuk melayani roh. Vaudou, c'est la tradition africaine. Sekarang tiba saat festival. Perayaan terbesar bagi aliran voodoo di Benin. Ada 2 lokasi festival ini. Di sini, para turis bisa menonton. Nanti kita akan bahas. Tapi pertama-tama, kita menuju desa untuk menguak fakta lebih dalam, di mana tak ada aturan atau batasan. Di Nigeria, mereka makan ini. Orang Benin tidak memakannya. Wajar. Normal. Ini normal. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berlangsung di luar kota di tempat ini. Mereka bilang, jeram ini kosong, tak ada orang di dalam. Apa kabar? Ya, kabar baik, bro. Kita coba ungkap kebenarannya. Bisa dibuka? Tidak. Ini kosong ini. Tak ada orangnya. Mustahil tak ada orang. Mustahil. Mustahil ini. Kenapa dikejar nih? Tidak, dia tidak mengejarmu. Dia ini cuma menari. Hanya bergerak gitu. Ya, hanya bergerak aja. Dia mengejar gue nih. Kau tak bisa kendalikan ini. Apa sihirnya? Sihirnya termasuk mengubur orang hidup-hidup, lalu orang itu dibakar. Ya, Oh ya? orang itu akan kembali nanti. Beneran? Benar? Ya. Inilah voodoo. Voodoo. Ya. Dia bicara padaku. Ya. Woi. Jerami ini bisa bicara, kawan. Angkat tangan kalau percaya. Katanya dia punya sesuatu yang mau ditunjukkan sama kamu. Oke, tunjukkan. Pegang. Hei, ada orang di dalam. Ada api. Ya. Lihat asap mengepul dari dalam. Kalau ada orangnya, pasti terbakar kan?
Apa ada orang di dalam? Kosong. Tapi ada api. Ya. Dia merokok hookah. Tiba saatnya membakar dan mengubur anak itu. Apa ini hanya tipuan? Dia akan dikubur dan dibakar. Mereka pilih anak ini secara acak dari kerumunan untuk dikuburkan. Ini liangnya. Dan ini penontonnya. Penonton kita. Penonton yang terhormat. Sekarang mereka menutup matanya. Dia anak kecil loh. Dia sekarang memberi perintah. Kalian serius, guys? Ada anak kecil di dalam. Mereka mengikatnya dengan sangat erat. Andai pun hanya acting, tetap saja di ngawur nih. Tonton adegan ini tanpa cut. Lihat yang dia lakukan selanjutnya. Ia melewatinya. Hanya butuh beberapa detik. Apakah berhasil membawa anak itu hanya dalam beberapa detik? Entahlah. Ayo kita lihat. Tapi itu satu-satunya kesempatan untuk membawa anak itu keluar. Tapi bagaimana? Cuma beberapa detik. Apa kau siap? Tak mungkin! Ada anak di dalam, Ya, ada anak di dalam situ. Apa kau siap? Mereka membakarnya! Ya Allah! Mereka gila! Hei! Dia terbakar api. Dia sudah dibakar tuh. Inilah ilmu hitam. Tidak bisa dijelaskan. Seperti inilah Afrika sejati. Kami minta maaf rekamannya kurang jelas karena fokus lensa agak berantakan. Di mana anaknya? Mereka memanggilnya. Pasti ada di sekitar sini. Dipanggil? Ya. Bagaimana memanggilnya? Tunggu dan lihat saja. Si Fudu bilang dia menginginkan sesuatu. Kau taruh di sana, di tangannya. Ya, taruh saja di sana. So, Medahua era mina berami yura via dilo. Voodoo juga ambil uang. Sini, mau kemana? Di mana anaknya nih? Anak itu keluar dari meja.
Di sisi lain di pusat kota, ratusan turis berkumpul di sebuah alun-alun besar untuk menonton pertunjukan sulap. Ku coba cari tahu cara sembunyikan orang di dalam. Aku pun syuting pakai drone dan zoom saat dia berlari di sini, dan mereka menyalakan api sebagai bukti tidak ada orang di dalam. Kemudian mereka membukanya untuk tunjukkan kosong. Lalu mereka menyentuhnya, dan ia bergerak lagi. Di mana dia bersembunyi? Apakah kantong atau tempat sembunyi dalam jerami? Kalau anak kecil, pasti dia bisa sembunyi di dalam. Jadi aku kembali ke desa, berusaha membongkar rahasianya. Inilah saat pengungkapan kebenaran. Aku sudah tahu triknya. Ayo buka! Kasih pendapat ya. Ya, hanya wanita ini yang boleh buka. Dia akan buka. Tidak, tidak. Sekarang kosong. Lihat, dia kumpulkan tip. Mereka akan kembalikan. Ini triknya. Orang yang dijerami lewat di sebelahnya, di mana ada 2 orang di dalamnya. Lalu salah satunya dengan cepat pindah ke tumpukan jerami lainnya dan terus bergerak. Subscribe channel ini. Mereka mengakali kita. Aku lihat kakinya. Selesai. Dadah Bedin. Beri like dan subscribe channel ini. C'est notre culture, c'est ça nous on adore ici. Ok, merci.